Halo, perkenalkan saya Laras Azhara Widyasari. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil mini riset saham PT Pabrik Kertas Jiwi Kimia atau biasa disebut TKIM. Dalam berinvestasi di pasar modal, alangkah lebih baiknya jika melakukan analisis terlebih dahulu pada saham yang ingin kita beli. Analisis ini dilakukan bertujuan untuk meminimalkan risiko yang ada ketika berinvestasi di pasar modal. Yang pertama ada analisis makroekonomi, yang kedua analisis industri atau sektoral, yang ketiga analisis perusahaan, yang keempat melakukan valuasi saham, dan yang terakhir ada analisis teknikal. Analisis yang pertama yaitu analisis makroekonomi dari sisi dampak COVID-19 terhadap perekonomian di Indonesia. Angka pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal 1 pada tahun 2020 hanya mencapai 2,97%. Menurut Sri Mulyani, salah satu indikator nyata dampak COVID-19 yaitu terlihat pada proyeksi pertumbuhan ekonomi global oleh IMF. Pada awal tahun 2020, IMF optimis proyeksi pertumbuhan ekonomi global akan tumbuh pada 3,3%. Namun kenyataannya, pada April 2020, proyeksi dikoreksi secara tajam menjadi minus 3% akibat dampak COVID-19. Hal ini berarti ekonomi dunia sedang mengalami kontraksi sebesar 6%. Menurut data Refinitiv, analis telah memangkas estimasi laba perusahaan Asia sebesar 6,4%. Pada kuartal pertama, indeks MSCI saham Asia Pasifik jatuh sekitar 20%, mencatatkan penurunan kuartalan terbesar sejak bulan September pada tahun 2008. Kementerian Perindustrian menyatakan bahwa industri pengolahan masih memberikan kontribusi besar terhadap nilai ekspor nasional. Pada periode Januari hingga Mei 2019, sektor manufaktur mampu mengapalkan produk-produk unggulan hingga 51,6 miliar US dollar atau menyumbang sebesar 74,59% pada total nilai ekspor nasional. Dapat dilihat pada gambar di samping, capaian nilai ekspor industri kertas menyumbang sebesar 3 miliar US dollar. Yang selanjutnya adalah analisis sektoral, industri pulp dan kertas dalam perekonomian Indonesia. Industri pulp dan kertas berkontribusi cukup signifikan bagi perekonomian nasional. Pada tahun 2018, industri pulp dan kertas berkontribusi sebesar 17,6% terhadap industri pengolahan non-migas dan 6,3% terhadap industri pengolahan nasional. Pada tahun 2019, Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat industri pulp dan kertas menyumbang sebesar 3,95% terhadap industri pengolahan non-migas dengan pertumbuhan sebesar 8,14%. Asosiasi Pulp dan Kertas atau APKI menilai permintaan domestik maupun global masih terus meningkat hingga sebesar 2%. Mengacu pada kebijakan nasional, industri pulp dan kertas merupakan salah satu sektor yang mendapat prioritas dalam pengembangannya. Indonesia berada pada peringkat ke-9 sebagai produsen pulp terbesar di dunia dan pada posisi ke-6 untuk produsen kertas terbesar di dunia. Kapasitas produksi pulp Indonesia sebesar 11 juta ton per tahun dan produksi kertas mencapai 16 juta ton per tahun. Dapat dilihat bahwa perkembangan indeks sektoral pada sektor industri dasar terus mengalami kenaikan dari tahun 2019 hingga April 2020 sebesar 8,85%. Hal ini menunjukkan walaupun perekonomian sedang diguncang wabah pandemi COVID-19, tetapi sektor industri dasar tetap stabil dan tidak mengalami anjlok. Dari sisi market overview pulp dan kertas. Saat ini perkembangan teknologi semakin canggih. Di era digitalisasi, penggunaan kertas telah digantikan oleh layar digital smartphone, sehingga penggunaan kertas untuk seperti koran, majalah, surat, dan buku berkurang. Namun, kertas sendiri memiliki banyak kegunaan dan bentuk seperti untuk tisu, kardus, dan kemasan. Maraknya e-commerce di era serba digital membuat penggunaan berbagai bentuk kertas. Menurut McKinsey, pada tahun 2019, graphic paper yang terdiri dari newsprint dan printing and writing paper telah mengalami penurunan CAGR sebesar minus 6,1% dan minus 1,5% sejak 2010 hingga 2018. Di era serba digital, e-commerce makin maju di dunia. Semua pengiriman barang menggunakan kertas sebagai packaging. Market pengguna kertas masih terus meningkat walaupun pertumbuhannya tidak secepat 15-20 tahun yang lalu.
Terlebih di Asia selain Cina dan Jepang, prospek pertumbuhan tisu dan packaging masih bisa lebih dari 2%. Dari sisi harga pulp dan kertas. Harga kertas dunia per September 2019 turun sebesar minus 18% year to date. Tingkat pengiriman kertas di Amerika turun menjadi 2,3 lots per satu truk dibandingkan tahun lalu yang mencapai 3 hingga 6 lots. Hal ini terjadi karena tingginya tingkat oversupply kertas dan harga kertas yang melonjak terlalu tinggi pada tahun 2018. Harga kertas pada tahun 2019 sudah mulai terkoreksi mencapai 1 miliar US dollar. Sementara sisi harga saat ini sudah berada pada bottom support, bahkan untuk beberapa produk pulp di Indonesia maupun dunia sudah mulai meningkat offering price-nya, sehingga secara jangka panjang sektor industri pulp dan kertas merupakan pilihan yang bagus bagi investor untuk berinvestasi di sektor pulp dan kertas. Dari sisi ekspor pulp dan kertas, dapat dilihat dari gambar di samping bahwa industri pulp dan kertas berada di urutan ke-7 dari 10 kelompok hasil industri dengan nilai ekspor terbesar pada tahun 2016 yang menyumbang sebesar 5,33 miliar US dollar. Peningkatan kapasitas produksi pulp dan kertas mendorong peningkatan ekspor kertas dan barang dari kertas. Peluang pasar global masuk terbuka dan menaikkan jumlah permintaan. Pertumbuhan akan didorong oleh permintaan dari Afrika, Middle East, Kanada, Amerika, Los Angeles, Jepang, Korea, Nigeria, dan Eropa. Tahap selanjutnya yaitu analisis terhadap perusahaan. Kiwi Kimia didirikan di Indonesia pada tanggal 2 Oktober tahun 1972 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1977. Berbasis di Indonesia yang utamanya bergerak dalam pembuatan kertas. Bisnisnya diklasifikasikan ke dalam dua segmen, yaitu produk kertas meliputi kertas pencetakan, kertas untuk menulis, dan produk terkait kertas lainnya, serta produk pengemasan yang meliputi kotak kardus dan penjualan produk sampingan kimia. Jiwi Kimia beroperasi di bawah brand Asia Pulp and Paper. Tinjauan pemasaran. Jiwi Kimia merupakan produsen kertas terbesar di Asia Tenggara. Mayoritas penjualannya yaitu mancanegara. Pada Januari hingga September 2019, penjualan ekspor telah tercatat sebesar 509,79 juta US dollar atau sebesar 61,62% terhadap penjualan bersih sebesar 827,34 juta US dollar. Ekspor ke wilayah Asia menyumbang separuh penjualan ekspor Jiwi Kimia. Tinjauan operasional, di tengah arus kas deras yang diperoleh dari kenaikan harga pulp, tingginya permintaan produk kemasan membuat Jiwi Kimia ingin menangkap peluang bisnis baru yaitu produk kemasan. Pertumbuhan permintaan selama 2016 hingga 2020 mencapai 4%. Bisnis kemasan akan menyasar pasar ekspor dengan tujuan utama Asia. Saat ini pesaing utama ekspor kertas dan produk kertas Indonesia adalah Brazil, sehingga dari sisi jarak ke Asia, Indonesia memiliki keunggulan. Dapat dilihat ikhtisar keuangan konsolidasian dan dividen dari PT Pabrik Kertas Jiwi Kimia. Tahap selanjutnya yang dilakukan yaitu valuasi saham. Dalam menentukan beta Pabrik Kertas Jiwi Kimia, yaitu dengan cara mengolah data historis dari tingkat pengembalian saham TKIM terhadap IHSG selama periode Januari 2015 hingga Januari 2020. Hasil yang didapat melalui regression yaitu sebesar 1,131. Dapat dilihat pada grafik pergerakan harga saham di bawah, bahwa harga saham TKIM berada di atas IHSG. Beta saham TKIM menunjukkan angka di atas 1, tetapi garis biru yang menunjukkan harga saham TKIM berada di atas garis orange yang menunjukkan harga IHSG. Dapat dikatakan bahwa TKIM memiliki high risk and high return, yang berarti bahwa pergerakan harga saham tersebut berada di atas IHSG dan risiko saham di atas IHSG. Kita harus mengetahui bagaimana risk and return saham yang ingin kita beli di pasar modal, karena itu merupakan hal yang sangat penting. Dapat dilihat dari hasil olahan data dalam bentuk chart scatter, dapat disimpulkan bahwa titik yang berkumpul menunjukkan saham TKIM positif mengikuti IHSG, yang berarti bahwa saham TKIM memiliki risiko yang tinggi dan juga tingkat pengembalian yang tinggi. Dalam mencari risk-free rate, saya menggunakan data dari BI Rate, karena proyeksi yang akan dilakukan berlangsung selama 5 tahun, yield 5% merupakan rate terakhir periode 2019. Dalam menilai saham, saya menggunakan metode Dividend Discount Model atau DDM.
Metode ini digunakan untuk menentukan harga wajar saham. Asumsi dengan beta 1,131 diperoleh nilai wajar sebesar nilai intrinsik 3,333 dengan potensial return sebesar 3,44%. Dalam mencari equity risk premium, saya menghitung rata-rata pengembalian IHSG selama 5 tahun dari tahun 2015 hingga Desember 2019. Didapatkan rata-rata pengembalian sebesar 3,62%. CAPM memiliki korelatif positif dengan beta, yang artinya apabila beta tinggi, maka expected return-nya juga akan tinggi. Apabila nilai beta rendah, maka expected return-nya juga akan rendah. Hasil CAPM yang didapatkan yaitu sebesar 3,44%. Nilai wajar adalah acuan yang digunakan ketika kita ingin membeli saham tersebut. Dapat dilihat pada tabel di atas, karena nilai pasar lebih tinggi dari nilai intrinsik, berarti harga saham TKIM ini overvalue. Hal ini berarti saham TKIM secara kualitas sedang bagus. Nilai intrinsik dari saham TKIM adalah 3.333. Single index model adalah teknik analisis data terkait dengan penentuan saham-saham mana yang termasuk portofolio optimal. Dapat dilihat bahwa RI saham TKIM sebesar 67,56% lebih besar dibandingkan dengan RR yaitu 3,44%. Hal ini menunjukkan bahwa portofolio saham TKIM adalah efisien. Perbandingan saham TKIM dengan saham emiten sejenis. Saya mengambil dua emiten saham sejenis dari sektor industri dasar dan kimia. Saya mengambil perbandingan emiten TKIM dengan Fajar Suryawisesa Tbk atau FASW dan PT Chandra Asri Petrochemical Tbk atau TPIA karena menurut saya saham-saham emiten tersebut mempunyai performa saham yang cukup baik. Dapat dilihat pada grafik di samping, karena portofolio 3 saham efisien semua, maka garis annual stock return atau RI yang berwarna biru akan berada di atas garis rate of return atau RR yang berwarna orange yang menunjukkan portofolio efisien. Hal ini berarti return yang terjadi secara aktual atau sebenarnya lebih tinggi dari return yang diharapkan. Perbandingan hasil fundamental saham TKIM terhadap saham emiten sejenis. Dari hasil perbandingan ketiga saham di atas, yaitu TKIM, FASW, dan TPIA memiliki portofolio yang optimal karena saham-saham di atas memiliki tingkat risiko dan tingkat pengembalian yang tinggi atau biasa disebut dengan high risk and high return. Dalam pengalokasian dana, saya mengasumsikan memiliki dana sebesar 100 juta untuk berinvestasi. Dari perhitungan di atas, terdapat kesimpulan bahwa didapatkan pengalokasian dana 19% untuk TKIM sebesar Rp19.258.938, untuk FASW sebesar 51%, yaitu Rp50.580.448, dan yang terakhir untuk TPIA sebesar 30%, yaitu Rp30.160.614. Analisis yang terakhir yaitu analisis teknikal. Dapat dilihat dari hasil analisis teknikal melalui chart Nexus, tren pada saham TKIM yaitu menunjukkan tren sideways, di mana buy on support pada harga 4.538, sell on resistance pada harga 5.187, dan gain yang akan didapatkan yaitu sebesar 14,3%. Dilihat dari MACD, menunjukkan tidak akan terjadinya bullish karena garis tidak berpotongan. Dan dilihat dari stokastik menunjukkan akan terjadi kenaikan harga saham karena garis merah dan biru saling berpotongan. Berikut rangkuman aktivitas trading yang saya lakukan selama 18 hari. Pada tanggal 28 Mei 2020, saya membeli saham TKIM pada posisi harga 4.420 dan berada pada titik support 43 slot. Saya melakukan analisis selama 18 hari untuk pengamatan trading saham TKIM. Saya merekomendasikan beli pada harga saham 4.538 dan merekomendasikan jual pada harga saham 5.187. Keuntungan yang akan didapatkan yaitu sebesar 14,3%. Selama 18 hari trading, keuntungan yang saya dapatkan pada saham TKIM yaitu mencapai sebesar 21.328.000. Selama 18 hari aktivitas trading, harga saham TKIM semakin naik harganya hingga mencapai harga saham 4.960. Kesimpulan dari mini riset ini yaitu melakukan investasi dari muda akan membuat kita semakin untung
dan dapat membantu mencapai tujuan finansial. Dari mini riset ini, saya merekomendasikan untuk berinvestasi pada saham emiten TKIM. Secara makro, industri dasar dan kimia, subsektor pulp dan kertas sedang berada pada kondisi yang kurang baik, dikarenakan sebagai dampak dari penyebaran COVID-19 dan kebijakan impor yang dilakukan oleh China, sehingga harga kertas menjadi naik. Saya melihat bahwa sektor pulp dan kertas secara jangka panjang akan terus meningkat karena didorong oleh kenaikan volume pesanan serta industri pulp dan kertas terus berperan besar terhadap capaian ekspor nasional. Saya merekomendasikan TKIM sebagai saham emiten yang layak untuk diinvestasikan karena TKIM ini memiliki portofolio yang efisien dan optimal. Walaupun harga TKIM termasuk mahal atau overvalue, tetapi menghasilkan return yang tinggi. Dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil akibat COVID-19, saham TKIM mampu bertahan dan harga saham TKIM akan terus meningkat. Ini riset ini dilakukan hanya untuk kepentingan akademik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.